Welcome to 97,7 FM Asa Radio dari Asa untuk Indonesia. Informasi edukatif, informatif, dan juga terkini ada di sini. Ruang Suara, sekitar punya cerita. Bagaimana tanggapan kamu tentang fenomena balap liar khususnya yang ada di Yogyakarta? Wah, menurut saya itu bagus sih, jadi culture sendiri di Jogja balap liar, apalagi mobil motor tuh kayak bagus banget tuh, balapan kenceng-kencengan di jalan. Kalau ada orang rame tuh kita bisa nambah teman juga, jadi tergantung perspektif aja sih Mbak. Kalau aku oke, gas. Balap liar itu sangat merugikan entah dari dirinya sendiri ataupun dari masyarakat sekitar, karena kebanyakan balap liar itu dia menggunakan jalan tanpa izin. Untuk balap liar itu sangat amat risih dan mengganggu lingkungan masyarakat. Main balap liar tuh kadang sampai nggak tahu waktu, yang dimana ada jam istirahat dan lain-lain, benar-benar mengganggu. Pokoknya untuk dari orang-orang pribadi itu yang tidak ikut balap liar itu sangat amat tidak mendapatkan benefit ya gitu. Ya, nama saya Ahmad. Kesibukannya selain jadi security juga bengkel motor. Kalau saya itu positif aja sih, selagi masih ada fasilitas, ibaratnya kayak pemerintah bikinin sirkuit, entah tempat balap yang resmi lah, intinya itu. Sebenarnya cuma pengarahan aja sebenarnya itu. 97,7 FM Asa Radio dari Asa untuk Indonesia. Hai teman Asa, selamat malam. Jumpa lagi bareng aku Alia Junior yang bakal nemenin teman Asa selama 10 menit ke depan. Nah, di frekuensi yang ditunggu-tunggu kali ini kita bakal ngomongin yang lagi rame banget di jalanan. Kira-kira apa sih? Dan balap liar. Fenomena yang akan dibahas sekarang gak cuma pandangan dari masyarakat sekitar dan pihak berwajib aja, tapi tenaga medis pun ikut bersuara loh, ngomongin soal balap liar nih. Kira-kira apa sih yang dipikiran teman-teman? Entah ada yang bilang balap liar tuh seru lah, atau ada yang bilang berisik lah. Nah, di perbedaan itulah yang akan aku bahas di episode kali ini dengan judul Balap Liar Keren Gak Ya? Dan pastinya cuma ada di program Ruang Suara, sekitar punya cerita. Temen Asa ngerasa gak sih kalau remaja yang haus tantangan dan penasaran tuh ya, kadang bisa pengaruh dari film atau enggak pengen dibilang keren aja. Nah, padahal nih ya, aksi itu nggak cuma berdampak buat diri sendiri, tapi juga bahaya loh buat orang lain, dan pasti itu resikonya gede banget. Yang lebih mencengangkan lagi, balap liar sekarang nggak cuma soal adu nyali, tapi udah jadi semacam hiburan gitu loh bagi sebagian masyarakat. Apalagi ajang perjudian. Aduh, itu udah banyak yang ngelakuin. Bahkan dari yang muda sampai tua, dari kalangan bawah sampai atas, semuanya bisa terlibat. Makanya, Alia Junior tertarik membahas fenomena ini sama kamu. Ya udah ya, langsung aja setelah satu ini. Check it out. 97,7 FM Asa Radio dari Asa untuk Indonesia. Halo teman Asa, balik lagi bareng aku Alia Junior yang akan senantiasa nemenin kamu di program Ruang Suara, sekitar punya cerita. Teman Asa, sekarang tuh semuanya cepat berubah ya, tapi gak selalu ke arah yang baik. Contohnya kayak balap liar, yang malah jadi tontonan dan dianggap biasa aja. Jadi teman Asa, ini waktunya kita mikir lagi. Apakah aku dan kamu mau jadi bagian dari solusi, atau harus terus-terusan jadi penonton dari masalah doang? Oh iya, jangan lupa pilih pergaulannya lebih sehat ya teman Asa. Balap liar kini bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tapi juga potret keresahan sosial yang tak bisa diabaikan. Ketika nyawa dipertaruhkan demi adrenalin dan masyarakat mulai menganggapnya sebagai hiburan, kita patut bertanya, di mana letak kendali dan perhatian kita bersama? Untuk memahami akar persoalan ini, mari kita simak pandangan dari para ahli. Saya Ibtu Ambar Diapsari, saya Kak Urmintu, Satlantas Polresta Sleman. Upaya yang kita lakukan jika ditemukan adanya balap liar, biasanya kita hentikan, kita bubarkan. Setelah itu, jika memang kedapatan mereka melakukan hal tersebut, karena
Terkadang ketika ada indikasi balap liar, kita cek dulu apakah benar balap liar atau enggak. Kadang memang hanya sekedar mereka pulang dari mana bareng-bareng, bukan aksi balap liar. Tapi memang jika benar-benar balap liar, kita lakukan penegakan hukum dengan yang pertama, kita cek dulu kelengkapan mereka. Pesan saya, stop balap liar karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Saya Sigit Purnomo, dosen mata kuliah Sosiologi Sekolah Tinggi Multimedia MMT Yogyakarta. Dari permasalahan balap liar sendiri, kira-kira apa solusi berbasis pendekatan sosial yang menurut Bapak paling efektif untuk mengurangi angka balap liar itu sendiri? Pemberian fasilitas balap di mungkin setiap kota, ya, dari pemerintah harus memberikan hal tersebut karena memang balap liar itu kerugian yang ditimbulkan luar biasa karena tidak sekedar mengancam dirinya si anak yang melakukan balap liar, tapi juga mungkin masyarakat atau mungkin pemerintah daerah bisa berpikir untuk bagaimana memadai, memfasilitasi, membina anak-anak yang punya hobi balap ini menjadi yang lebih tertata, lebih baik gitu. Dan mungkin karena kontrol sosialnya sudah melemah tadi, orang tua nggak mampu, sekolah nggak mampu, masyarakat nggak mampu, saya kira memang paling bagus edukasi, tapi sekali edukasi tapi diberi fasilitas, jangan wah kita edukasi tapi fasilitasnya enggak gitu. Saya Dr. Erna, sekarang statusnya dokter mitra di Puskesmas Walahan 1 Jepara. Seberapa cepat penanganan medis harus diberikan pada korban kecelakaan balap liar? Saya lihat dari data BPS itu angka kecelakaan lalu lintas ini terus naik gitu. Jadi dari 2019, 2020, jadi 2021 itu angka kecelakaan terus naik gitu. Di puskesmas, baik di IGD maupun di rumah sakit, itu kita mengenal ada istilah triase. Triase itu tidak siapa yang datang duluan ditangani, itu enggak, tapi kita melihat seberapa parahnya gitu. Fenomena balap liar kini kian marak dan dinilai sebagai hiburan oleh sebagian masyarakat. 3 narasumber menilai hal ini dipicu oleh kurangnya fasilitas resmi, pengaruh lingkungan. Nah teman Asa, soal balap liar tuh gak bisa kalau cuma dilihat dari satu sisi aja. Kayak yang barusan para Aldi bahas nih, pihak polisi fokus membubarkan dan akan menindaklanjuti kalau pelaku terbukti melanggar. Dari sisi sosiologi, kita diajak buat mikir kalau anak-anak yang hobi balap liar tuh perlu dibina, bukan cuma ditegur doang. Dan dari dokter, mereka siap menangani kecelakaan dengan triase, utamakan yang paling parah. Intinya semua pihak punya peran dalam penanggulangannya ya. Praktek produksi radio non-drama Mana Prodi semester 2. Produksi feature radio. Berjudul Balap Liar, keren gak ya? Produser Rifai, Program Director Lentra, Unit Manager dan Asisten Produser Andika, Scriptwriter Amanda, Announcer Alia, Musik Director and Reporter Pinky, Sound Recorder Husain, Editor Laik. Terima kasih kepada narasumber, polisi, dosen sosiologi, tenaga medis, dan pembimbing kami Mas Riza Pahlevi, STR IKOM. Dan terima kasih juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Welcome to 97,7 FM Asa Radio dari Asa untuk Indonesia. Informasi edukatif, informatif, dan juga terkini ada di sini. Ruang suara sekitar dunia cerita.